Oke guys ya, jadi kembali lagi bersama gue Akbar Fakto. Nah guys, jadi konten hari ini saya akan membahas 5 orang penemu dengan temuannya yang canggih. Nah, kalian penasaran kan? Dan kalian ingin tahu tentang sejarahnya, tentang penemu-temuannya gimana? Stay tune terus ya. Bette Nesmith Graham, 23 Maret 1924. Adalah seorang artis komersial Amerika Serikat dan penemu tip X. Ia adalah ibu dari musisi dan produser Michael Nesmith dan The Monkees. Orang tua beliau adalah Jesse McMurray, Christine Duval McMurray. Cai Lun, 57 Masehi. Ia membuat kertas dari kulit kayu murbei. Bagian dalamnya direndam di air dan dipukul-pukul sehingga seratnya lepas. Bersama dengan kulit, direndam juga bahan rami, kain bekas, dan jala ikan. Setelah menjadi bubur, bahan ini ditekan hingga tipis dan dijemur. Lalu jadilah kertas yang mutunya masih belum sebagus sekarang. Tak banyak catatan tentang Cai Lun. Selain ada yang menyebutnya orang Kasim, ia adalah seorang pegawai negara pada pengadilan kekaisaran. Pada tahun 105 Masehi, ia mempersembahkan contoh kertas pada Kaisar Han Hedi. Konon, Kaisar amat girang atas penemuan Cai Lun, dan Cai Lun pun naik pangkat, mendapat gelar kebangsawanan dan menjadi cukong. Namun belakangan ia terlibat dalam komplotan anti istana yang membuatnya disepak dari kerajaan. Nah guys, disepak tuh berarti dikeluarkan dari kerajaan. Menurut naskah Tionghoa, setelah disepak Cai Lun mandi bersih, mengenakan pakaian terindahnya, lantas menekuk racun dan kemudian ia meninggal. Cornelius van Rebel, 1572, adalah seorang ilmuwan, seniman, insinyur, dan penemu kebangsaan Belanda. Rebel dilahirkan di Alkmaar, Belanda dan meninggal di London, Inggris. Ia terkenal sebagai pertama kali merancang kapal selam awak pertama. Pada awal masa hidupnya, Rebel berperan sebagai asisten pengukir Heinrich Colchius. Pada tahun 1598, Rebel dianugerahi 2 buah paten. Yang pertama adalah untuk pompa hidrolik dan air mancur, dan kedua adalah sebuah jam yang sumber energinya berasal dari perbedaan tekanan atmosfer dan temperatur. Rebel juga menguasai teknologi pembuatan kaca dan pengukiran lensa. Pemahaman teknologi yang mendalam tersebut membuat Rebel terkenal dan diundang di Inggris. Nah guys, mungkin itulah ukiran kapal selam yang dibuat oleh Rebel ya. Kita lanjut. Pada tahun 1620, Rebel menampilkan temuannya yang paling terkenal ke Raja James I dari Inggris, yaitu sebuah kapal selam berpenumpang. Menurut deskripsi pengamat, kapal tersebut terbuat seperti perahu kayu yang memiliki atap, terbungkus dengan kulit tahan air, sebuah katup tahan air sebagai pintu masuk di bagian tengah, sebuah baling-baling, dan beberapa dayung. Kapal selam tersebut bergerak dengan kayu bertenaga manusia. Air dapat dipompa keluar masuk tabung di dalam kapal selam agar kapal tersebut mampu tenggelam dan mengambang. Ernest Swinton, 21 Oktober 1868, adalah seorang perwira Angkatan Darat Inggris yang berperan dalam pengembangan dan adopsi tank selama Perang Dunia Pertama. Dia juga seorang koresponden perang dan penulis beberapa cerita pendek tentang tema militer. Dia dikreditkan bersama dengan sesama perwira Letnan Kolonel Walter Daly Jones dengan memprakarsai penggunaan kata tank sebagai nama kode untuk kendaraan tempur lapis baja pertama yang dilacak. Nah itu guys. Ernest Swinton meninggal pada tahun 15 Januari 1951. Masa kerja 1888-1999.
pangkat Mayor Jenderal, pertempuran atau perang Boer kedua, Perang Dunia Pertama. Nah, jadi itu mungkin pembuatan dari kapal Swinton, guys. Swinton lahir di Bangalore, India pada tahun 1868. Ayahnya adalah seorang hakim di Madras Pamong Praja. Keluarga itu kembali ke Inggris pada tahun 1874 dan Swinton dididik di University College School, Rugby School, Cheltenham College, Blackheath Property School, dan Royal Military Academy Woolwich. Dia ditugaskan sebagai Letnan II di Korps Insinyur Kerajaan pada 17 Februari 1888. Melayani di India, dia menjadi letnan pada 17 Februari 1891. Pada tahun-tahun berikutnya Perang Dunia Pertama, ia sebagai staf dan sejarah resmi Perang Rusia-Jepang. Fritz Karl von Reis, 29 April 1785, adalah seorang pejabat kehutanan Jerman yang mulia dan penemu signifikan pada periode Biedermeier. Reis adalah seorang penemu yang produktif yang menemukan Laufmaschine, mesin berjalan, yang juga belakangan disebut Velocipede Draisine Inggris atau Draisine, juga dijuluki kuda hobi atau kuda pesolek. Ini adalah penemuannya yang paling populer dan dikenal luas. Ini memasukkan prinsip kendaraan roda dua yang mendasar bagi sepeda dan sepeda motor dan merupakan awal transportasi. Karl mengendarai sepedanya jaraknya sekitar 7 km atau 4,3 mil. Perjalanan pulang membawanya sedikit lebih dari 1 jam, tetapi dapat dilihat sebagai ledakan besar untuk transportasi tanpa